Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Rizal, NIM F1C118037. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari jurnal yang saya peroleh yang berjudul Fermentasi Kitin dari Jamur Rhizopus oryzae. Baik, sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan mengenai definisi jenis-jenis fermentasi. Yang pertama, fermentasi submerkultur adalah jenis fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari sistem pertumbuhan sel bersangkutan atau substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel-partikel dalam fase cair. Yang kedua, fermentasi solid state merupakan suatu proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Kemudian yang ketiga, fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Kemudian yang keempat, fermentasi mikroaerofilik adalah fermentasi yang pada prosesnya membutuhkan oksigen dalam jumlah yang lebih sedikit. Selanjutnya, fermentasi spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, fermentasi tidak spontan merupakan fermentasi yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi, di mana mikroorganisme tersebut akan tumbuh dan berkembang biak secara aktif, merubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan. Selanjutnya, kultur batch adalah suatu sistem penambahan substrat selama proses fermentasi berlangsung. Yang kedelapan, kultur fed batch adalah suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeluarkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor, sehingga volume kultur makin lama semakin bertambah. Selanjutnya, kultur kontinu adalah suatu sistem penambahan substrat secara terus-menerus ke dalam fermenter dan produk dipindahkan dari tangki fermenter secara terus-menerus. Selanjutnya, kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 4 negara pengekspor kepiting di dunia. Limbah yang dihasilkan dari kepiting, daging beku yang diekspor berupa kepala dan cangkang kepiting sebesar 66.000 ton menurut Jayanti dan Unung tahun 2020. Kitin memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang, baik di bidang industri pangan, farmasi, kosmetik, kedokteran, maupun lain-lainnya. Selama ini, limbah cangkang kepiting di Indonesia, terutama di beberapa tempat, hanya dilakukan pengolahan dengan memanfaatkan sebagai pupuk atau pakan ternak dengan nilai yang rendah. Di beberapa daerah, cangkang kepiting sudah mulai diekspor sebagai kitin kotor. Dari data yang menyebutkan bahwa cangkang kepiting mempunyai sekitar 14-35% berat kering atau berat kering kandungan kitin. Di pasar dunia, harga kitin kering mencapai sekitar $10 tiap kilogram. Kandungan organik dari cangkang kepiting berbentuk kristalin, terdiri dari kitin, material organik, dan protein. Secara umum, cangkang kepiting memiliki protein sekitar 15,60% sampai 23,90%, kalsium karbonat 53,70% sampai 78,40%, dan kitin 18,70% sampai 32,20%. Kandungan tersebut ditentukan oleh jenis kepiting dan tempat hidup kepiting. Karena berbeda dengan kelas krustasea lainnya, kandungan anorganik dari kepiting laut tidak mengandung kalsium karbonat, namun kalsium fosfat atau Ca3PO4 2 kali. Sehingga diperlukan metode tertentu untuk mengekstraksi kitin dari cangkang kepiting, yaitu dengan melakukan penghilangan protein atau deproteinasi, penghilangan mineral atau demineralisasi, dan penghilangan pigmen warna atau depigmentasi untuk dapat memperoleh kitin.
Limbah cangkang kepiting dapat diolah menjadi kitosan melalui dua proses, yaitu yang pertama secara kimiawi melalui proses deasetilasi dan secara biologis dengan menggunakan proses fermentasi. Dalam jurnal ini digunakan jamur Rhizopus oryzae. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan enzim kitinase yang dapat menghidrolisis senyawa kitin. Dapat dihasilkan dari berbagai mikroorganisme, yaitu Bacillus subtilis, Aeromonas sp, Pseudomonas sp, Bacillus sp, Serratia sp, Rhizopus oryzae, Zygo Saccharomyces roxy, dan Lentinus edodes, menurut penelitian dari Suntorsuk dan kawan-kawan tahun 2002. Dalam jurnal ini dilakukan fermentasi dengan menggunakan jenis fermentasi solid state, mana seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya merupakan fermentasi proses di mana substrat yang tidak larut atau padat difermentasikan dengan bantuan mikroorganisme dalam kondisi kekurangan air bebas. Proses fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak terlarut namun mengandung air yang cukup sekalipun tidak mengalir bebas yang mendukung aktivitas mikroorganisme untuk proses fermentasi. Kelebihan fermentasi solid state diantaranya memiliki kandungan nutrisi per volume jauh lebih pekat, sebagai produk yang didapatkan lebih banyak dan lebih mudah untuk dilakukan recovery produk. Medium yang digunakan relatif lebih sederhana, volume fermentor yang diperlukan untuk proses fermentasi relatif lebih kecil karena volume air yang digunakan lebih sedikit. Produk yang dihasilkan dapat dipanen dengan mudah dan tidak mudah terkontaminasi. Selanjutnya, kualitas kitosan ditunjukkan dengan nilai derajat deasetilasi lebih dari 70% menurut Muzzarelli tahun 1985. Selanjutnya, untuk proses fermentasi kitin. Yang pertama, penyiapan bahan baku, di mana cangkang kepiting dilakukan pencucian. Selanjutnya, dilakukan pengeringan dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan pengecilan ukuran dan pengayakan pada ukuran 0,5 mm untuk memperoleh bahan baku cangkang kepiting. Selanjutnya dilakukan proses persiapan inokulum, di mana media yang digunakan adalah potato dextrose broth yang dilakukan dengan mencampurkan media PDB dengan Aquades ke dalam Erlenmeyer. Selanjutnya dipanaskan di atas hot plate dan dihomogenkan dengan menggunakan magnetic stirrer. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya kultur murni jamur Rhizopus oryzae diinokulasi ke dalam media PDB dan diinkubasi selama 3-4 hari pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dilakukan proses fermentasi, di mana tepung cangkang kepiting 100 gram ditambah nutrisi, yaitu monopat potasium fosfat 0,09 gram, magnesium sulfat 0,045 gram, dan amonium sulfat 0,36 gram. Selanjutnya dilarutkan sejumlah air sebesar 40, 50, dan 60% setelah penambahan inokulum. Selanjutnya dilakukan fermentasi selama 72 jam dengan pengambilan sampel setiap 24 jam dan pH sampel diukur menggunakan pH meter. Selanjutnya dilakukan recovery produk dengan menggunakan sentrifugasi dan pencucian. Selanjutnya disaring dan dipanaskan endapan di dalam oven pada suhu 55 derajat Celcius sampai 65 derajat Celcius dan dilakukan analisis. Selanjutnya,
Skema proses fermentasi kitin, di mana raw material yang digunakan adalah cangkang kepiting. Fermentor bakteri adalah jamur Rhizopus oryzae, dan produk yang dihasilkan adalah kitin yang selanjutnya akan dimanfaatkan sebagai kitosan. Untuk raw material, cangkang kepiting merupakan limbah yang dihasilkan dari proses pengolahan daging kepiting beku yang diekspor. Banyaknya kepiting yang diekspor dan diolah mengakibatkan sisa limbah cangkang kepiting dapat mencemari lingkungan karena mudah membusuk akibat aktivitas mikroorganisme. Cangkang kepiting mengandung senyawa aktif kitin yang dimanfaatkan sebagai enzim. Industri kosmetik dan farmasi. Isolasi kitin dari cangkang kepiting dan transformasi kitin menjadi kitosan dapat dilakukan secara efektif untuk memperoleh produk kitin yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, menurut Lesbani dan kawan-kawan tahun 2011. Kepiting termasuk dalam filum Arthropoda, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Eucaridae, subordo Decapoda, famili Portunidae, genus Portunus, dan spesies Portunus pelagicus. Selanjutnya, fermentor mikroba, yaitu Rhizopus oryzae. Pada slide terlihat jamur Rhizopus oryzae dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 0,10 mm. Penggunaan jamur Rhizopus oryzae untuk menurunkan kadar protein dan mineral sehingga akan diperoleh produk akhir berupa kitin. Fermentasi kitin menggunakan jamur Rhizopus oryzae didasarkan pada pemanfaatan protein yang terhidrolisis menjadi asam amino sebagai sumber nitrogen untuk pertumbuhan jamur, sehingga mengakibatkan penurunan pH pada media fermentasi. Rhizopus oryzae termasuk kingdom dari fungi, divisi Zygomicota, kelas Mucoromycotina, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oryzae, menurut sumber dari wikipedia.org. Untuk metabolisme mikroba, dalam hal ini adalah Rhizopus oryzae, jalur fermentasi utama dengan glukosa sebagai sumber karbon menurut Scori dan Ibrahim tahun 2007. Pada gambar tersebut, angka-angka tersebut menunjukkan enzim kunci pada jalur ini, di mana enzim-enzim yang digunakan adalah pirufat dekarboksilase atau PDC, alkohol dehidrogenase, selanjutnya dehidrogenase laktat, pirufat karboksilase, malat dehidrogenase, dan fumarase. Pada slide ditunjukkan bahwa glukosa akan diubah menjadi laktat untuk proses demineralisasi dari cangkang kepiting, di mana glukosa akan diubah menjadi pirufat. Selanjutnya akan pirufat di sini akan diubah dengan bantuan NADH dan H+ akan diubah menjadi laktat dan NAD+. Selanjutnya, faktor untuk fermentasi. Menurut Sudin dan kawan-kawan tahun 2020, bahwa bakteri kitinolitik, contohnya Rhizopus oryzae, merupakan bakteri yang kompeten memproduksi enzim kitinase dan memanfaatkan kitinase untuk asimilasi kitin sebagai sumber karbon dan nitrogen. Jadi di sini jamur Rhizopus oryzae ini dimanfaatkan sebagai sumber karbon dan nitrogen untuk menghasilkan kitin. pH optimal untuk fermentasi pada pH 5 dan suhu 37 derajat Celcius. Pada slide ditunjukkan kurva pertumbuhan bakteri kitinolitik, di mana pada fase lag, berdasarkan pola pertumbuhan selama rentang waktu 24 jam, bakteri Rhizopus oryzae tidak tampak mengalami fase lag atau adaptasi.
Hal ini dapat terjadi karena fase adaptasi bakteri sangat pendek sehingga tidak dapat terlihat. Selanjutnya pada fase logaritmik. Pada fase ini isolat bakteri akan mengalami fase pertumbuhan cepat di mana massa dan volume sel akan meningkat karena nutrisi pada media tercukupi sehingga dapat tumbuh dengan optimal. Pada fase ini bakteri sangat baik apabila dimanfaatkan sebagai inokulum. Kemudian fase stasioner. Pada fase ini terjadi penurunan. Hal ini terjadi karena adanya senyawa metabolit sekunder hasil aktivitas metabolisme yang memicu terjadinya penurunan. Menurut Sulistyowati tahun 2012 bahwa pada fase stasioner menunjukkan terjadinya penumpukan metabolit hasil aktivitas metabolisme sel dan kandungan nutrien mulai habis. Akibatnya terjadi kompetisi nutrisi sehingga beberapa sel mati dan lainnya tetap tumbuh. Kemudian fase kematian. Bakteri akan kehabisan nutrisi, jumlah sel akan menurun, serta jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup. Fase kematian terjadi penurunan laju pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan materi pertumbuhan seperti vitamin dan unsur mineral. Kemudian komposisi media pertumbuhan. Proses isolasi bakteri dilakukan dengan menggunakan media isolasi yang selektif, yaitu media agar-kitin. Komposisi media agar-kitin yaitu koloidal kitin 2,5 gram, magnesium sulfat MgSO4 kali 7H2O 0,5 gram, monopotasium fosfat 0,1 gram, ekstrak yes 0,5 gram, agar 7,5 gram, dan aquades 495 ml. Penentuan zona aktivitas kitinase dilakukan dengan menonjolkan pada media agar yang terlihat dari zona bening yang dihasilkan. Pengujian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pertama, sebanyak 1 OC bakteri yang ada pada isolat murni diambil dan dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi media agar kitin yang sudah memadat dengan cara ditotolkan. Kedua, bakteri diinkubasi, dan ketiga, mengamati zona bening yang terbentuk dan mengukur luasan zona bening yang dihasilkan menggunakan penggaris. Untuk proses pemurnian bakteri, pemurnian kultur bakteri kitinolitik menggunakan metode gores kuadran. Hasil dari isolasi bakteri yang diperoleh, kemudian dilakukan proses pemurnian kultur bakteri untuk memperoleh koloni isolat murni. Adapun langkah-langkah pemurniannya yaitu langkah pertama dalam proses pemurnian bakteri yaitu memilih koloni-koloni yang berbeda dari hasil isolasi bakteri. Selanjutnya koloni bakteri kemudian diinokulasikan pada permukaan medium agar kitin menggunakan jarum OC steril dengan metode gores kuadran untuk mendapatkan koloni yang terpisah. Setelah itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 48 jam. Dan dilakukan pengamatan secara makroskopis, yaitu dilakukan secara langsung dan mikroskopis dengan melakukan pewarnaan gram. Berdasarkan hasil identifikasi makroskopis menunjukkan bahwa bakteri kitinolitik berbentuk bulat, berwarna putih dan krem, tepi koloni utuh, sedangkan hasil identifikasi secara mikroskopis dengan pewarnaan gram menunjukkan bahwa bakteri kitinolitik merupakan bakteri gram negatif berbentuk basil atau batang. Menurut Lei dalam Dewi menyatakan bahwa bakteri negatif pada pewarnaan gram berwarna merah disebabkan kompleks zat warna kristal violet larut pada saat pemberian larutan aseton dan mengambil warna merah safranin. Umumnya bakteri gram negatif memiliki dinding sel dengan kandungan lipida yang tinggi sehingga lipida larut oleh larutan aseton. Aktivitas enzim dari bakteri kitinolitik ditunjukkan dengan adanya zona bening yang terbentuk di sekitar koloni. Zona bening tersebut membuktikan bahwa isolat mampu mendegradasi substrat kitin yang terkandung pada media agar kitin. Zona bening yang terbentuk akibat enzim kitinase yang dibebaskan keluar sel bakteri
untuk memecah makromolekul kitin menjadi molekul kitin yang lebih kecil, sehingga bakteri dapat mengambil nutrisi dalam bentuk molekul-molekul kecil. Kitin adalah polimer dinerer yang tersusun oleh monomer beta 1,4 N-asetil D-glukosamin atau GLIC-NAC dan termasuk golongan polisakarida. Kelimpahan kitin di alam menempati urutan terbesar kedua setelah selulosa dan terdistribusi luas di lingkungan biosfer seperti kulit Crustaceae, kepiting, udang, dan lobster, ubur-ubur, komponen struktural eksoskeleton serangga, dinding sel fungi sekitar 22-40%, alga dan nematoda, binatang maupun tumbuhan. Kitin pada limbah cangkang kepiting terdapat dalam susunan jaringan protein kompleks dengan kalsium karbonat untuk membentuk cangkang yang kuat. Interaksi antara kitin dan protein sangat kuat dan hanya sebagian kecil fraksi protein yang terkandung pada kompleks polisakarida protein, menurut Afriani dan kawan-kawan tahun 2016. Menurut Dom Pempen tahun 2017, ekstraksi kitin dari limbah cangkang kepiting memerlukan pengurangan dua molekul utama penyusun cangkang, yaitu protein dengan melakukan proses deproteinasi dan kalsium karbonat dengan melakukan proses demineralisasi. Deproteinasi, tahap penghilangan protein yang terdapat pada cangkang kepiting. Proses ini dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara kimiawi dengan menggunakan basa kuat seperti NaOH atau kalium hidroksida, dan secara enzimatik dengan menggunakan enzim sebagai agen penghidrolisis protein. Penelitian ini digunakan proses deproteinasi secara enzimatik menggunakan enzim kitinase yang berasal dari jamur Rhizopus oryzae. Deproteinasi adalah proses penghilangan protein yang terkandung dalam cangkang kepiting. Kitin juga berkonjugasi dengan protein dalam cangkang kepiting, dimurnikan dengan tahap deproteinasi. Saat dilakukan proses deproteinasi, protein akan terdenaturasi. Denaturasi adalah hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi karena ikatan hidrogen. Denaturasi dapat terjadi akibat perubahan temperatur dan pH. Selanjutnya, demineralisasi, tahap yang bertujuan untuk menghilangkan senyawa anorganik pada limbah cangkang kepiting. Jamur Rhizopus oryzae selain mampu memproduksi asam laktat, juga mampu menghasilkan enzim protease. Dalam hal ini, dalam penelitian ini digunakan asam laktat yang digunakan untuk proses demineralisasi. Enzim protease juga dapat digunakan untuk proses demineralisasi. Namun, berdasarkan jurnal menyebutkan bahwa enzim protease kurang mampu untuk proses penghilangan mineral dari cangkang kepiting untuk memperoleh kitin dibandingkan dengan asam laktat. Selanjutnya, proses deasetilasi. Proses pemutusan gugus asetil dari glukosamin. Derajat deasetilasi menunjukkan banyaknya gugus asetil yang putus dari gugus glukosamin dan jumlah persentase dari gugus amino pada struktur polimer. Selanjutnya, berikut merupakan gambar dari proses deproteinasi dan demineralisasi cangkang kepiting. Ekstraksi kitin dari cangkang Crustacea pada gambar A merupakan metode biologis. Pada gambar B merupakan demineralisasi yang dimediasi oleh asam laktat. Dan pada gambar C menunjukkan deproteinasi cangkang yang dimediasi oleh protease, menurut Kaur dan Gurpret tahun 2013. Selanjutnya, proses deasetilasi. Deasetilasi kitin akan menghilangkan gugus asetil dan menyisakan gugus amino yang bermuatan positif, sehingga kitosan bersifat polikationik.
Proses lepasnya gugus asetil atau deasetilasi dari bentuk kitin menjadi kitosan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum.